Biarlah pengharapan kami, sungguh-sungguh kami arahkan kepada Kristus yang akan datang kembali. Karena karya Allah Tritunggal sudah kami alami. Kami orang-orang percaya sebagai perantau yang akan kembali ke hadapan Tuhan, dan Tuhan akan memberi kami upah. Kemuliaan Kristus juga akan kami terima karena Kristus sudah mati bangkit bagi kami. Pimpin hamba-Mu yang hina, pimpin setiap kami beri hikmat surgawi untuk mengerti firman-Mu. Demi Yesus Kristus, penebus kami, juru selamat kami yang akan datang kembali, kami bersyukur untuk hari ini. Amin. Shalom. Ya, senang sekali boleh bersama dengan rekan-rekan seluruh jemaat sekalian di tempat ini. Hidup ini begitu singkat ya. Nah, saya akan mulai dengan satu pertanyaan sesuai tema kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah hidup di dalam pengharapan? Nah, kita tanya dulu ya, apa itu hidup dalam pengharapan? Bagaimana kita mendapatkannya? Dan bagaimana kita tahu bahwa kita sudah sungguh-sungguh hidup dalam pengharapan sesuai dengan arti yang sesungguhnya? Saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12 dengan cepat. Jemaat perhatikan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, yang dikuduskan oleh Roh supaya taat pada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu. Tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. 3 gambaran tentang hidup yang penuh pengharapan yang tersimpan di surga bagimu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya pada Dia. Sekalipun sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus. Ya, jangan bingung ya, Roh Kristus menceritakan tentang Kristus. Roh Kudus dalam berbagai tempat memang bisa dipakai kata Roh Kristus, itu adalah Roh Kudus ya. Tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus, ya ini Roh Kristus yang disebutkan di atas, yang diutus dari surga, menyampaikan berita Injil kepadamu, kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jemaat kasih Tuhan, kita melihat di sini Rasul Petrus, ya, di ayat yang pertama jelas sekali dikatakan dari Petrus, dari Petros, bahasa aslinya Petros, Rasul Yesus Kristus. Siapa Petrus atau Petros ini? Dia tadi seorang yang eksklusif,
Seorang yang tidak mau bergaul dengan orang yang non-Yahudi, dia merasa najis bersama dengan orang non-Yahudi. Aku kan orang pilihan, aku murid Yesus Kristus. Aku adalah orang yang paling vokal. Yesus pun aku bisa tanya dengan langsung. Kalau aku ragu, aku nggak tahu. Petros, Yesus pernah mengatakan namanya tadinya bukan Petros. Namanya siapa? Simon. Apa artinya Simon? Seperti ilalang yang gampang diombang-ambingkan. Apa artinya Petros? Batu. Yang tadinya yang diombang-ambingkan sekarang menjadi batu. Dan Yesus katakan kamu batu, bukan batu yang besar, tapi di atas Petros, kamu sekarang Petros atau Kefas bahasa Aramiknya. Yesus mengatakan kamu sekarang Kefas, ya, atau Petros. Nanti di atas Petra, batu karang, ya. Petra dengan Petros lain, ya. Petros itu batu biasa. Di atas Petra, di atas batu karang. Jadi batu karangnya bukan Petrus. Di atas batu karang akan dibangun satu gereja Tuhan, umat Tuhan. Jadi kita melihat di sini nuansanya hilang kalau waktu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tidak ada lain. Jadi Yesus menamakan Kefas bahasa Aramik dan Yesus juga memakai kata Petros. Kamu Petrus, di atas Petra, di atas batu karang akan didirikan gereja Tuhan. Tadinya Petrus malu disebut seorang Yunani, apalagi dia ada orang Yunani, dia sama ada orang Yahudi, dia kabur. Dia takut kelihatan, loh kamu kok bergaul sama orang Yunani? Dia eksklusif. Waktu dia bertobat sungguh-sungguh, waktu dia ngerti keselamatan melalui Yesus Kristus mati bagi dia, walaupun dia mengkhianati Tuhan, dia tidak malu-malu menuliskan surat, saya Petros. Saya orang Yunani, saya pakai nama Yunani. Tidak lagi eksklusif, tidak lagi membanggakan, saya ada keturunan Yahudi. Ingat ya, kan dia ada orang Yahudi, lihat dia aja dia nggak mau bersama dengan orang non Yahudi. Cuma sekalian bahkan dia mengatakan umat Tuhan yang bukan orang Yahudi, yang tersebar pakai istilah bagi umat Tuhan yang tersebar di exile, di pembuangan zaman perjanjian lama itu. Dia katakan kamu pendatang, itu istilah adalah kamu adalah orang-orang yang terbuang, tersebar di berbagai tempat. Seperti di perjanjian lama mereka di pembuangan. Jadi mau memakai istilah bagi orang Yahudi, bagi orang-orang Kristen yang non Yahudi yang tersebar sekarang, yaitu diaspora yang tersebar. Petrus sekarang sadar Kristus menjangkau seluruh bangsa, bukan hanya orang Yahudi. Tidak ada lagi eksklusif, tapi dia mengerti dan menghargai, memakai bahasa orang Yunani yang tadinya dia merasa najis bersama dengan mereka. Hidup dalam Kristus mengubah pandangan kita kepada dunia ini dengan pandangan Kristus Yesus. Nah, ini adalah Petra. Daerah Petra, ada yang pernah pergi? Ya, waktu 8 tahun lalu bersama rombongan Puri Indah, waktu ke Israel kita ke tempat ini juga ya, di daerah Jordania. Ini namanya Petra, gunung batu, tapi diukir sama orang zaman itu menjadi istana. Benar-benar gunung itu, batu. Jadi jadi istana, bukan satu tempat, ada beberapa kayak kastil, kayak istana-istana gitu ya. Dalamnya ada ruangan, bukan luar aja. Ini adalah Petra nama tempatnya, yaitu batu yang besar sekali. Cuma kasih Tuhan, kita menemukan satu formula ya, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Bapa. Jadi kalau kita mau lihat mana Allah Tritunggal di Alkitab, di sini Petrus menuliskan satu formula Tritunggal dan satu formula keselamatan yang jelas sekali. Bapa yang memilih. Ya, dikatakan
Orang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan satu pengudusan melalui apa? Melalui percikan darah Yesus Kristus. Yang menerima percikan. Inilah orang lahir baru. Inilah orang-orang yang dikatakan menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Karya Allah Tritunggal. Ini Allah Tritunggal di sini jelas sekali. Allah Bapa memilih melalui percikan darah Yesus Kristus dan dikuduskan oleh Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi jelas ya, kalau orang menanyakan di mana Allah Tritunggal, tunjukkan banyak ayat Alkitab yang menggambarkan Allah Tritunggal, termasuk salah satu di sini. Jelas sekali. Allah Bapa merencanakan dan memilih. Yesus Kristus datang, diutus, dan Dia yang mati di kayu salib. Bukan Bapa, bukan Roh Kudus mati di kayu salib, tapi Yesus Kristus mencurahkan darahnya yang akan kita juga ingat hari ini dalam perjamuan kudus. Dan Roh Kudus ya dikuduskan, dipisahkan, digerakkan oleh Roh Kudus menjadi umat pilihan melalui karya Yesus Kristus. Bukan Roh Kudus yang melalui dirinya sendiri yang bisa menyucikan, tapi melalui karya Yesus Kristus. Inilah karya Allah Tritunggal yang utuh. Supaya kita taat pada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Supaya kita bertobat, kita menerima Yesus Kristus, dan kita lahir baru. Nah, definisi lahir baru. Lahir baru itu apa? Ada orang mengatakan lahir baru adalah orang-orang yang baik, orang Kristen yang ibadah, orang Kristen yang rajin ke gereja, orang Kristen mengikuti aturan agama. Apakah begitu? Nah, di satu tempat di London tahun 60-an seorang pendeta berkhotbah tentang lahir baru, tentang pertobatan di kota yang besar. Jemaat merasa nggak perlu khotbah dengan kita lahir baru. Lahir baru itulah orang-orang yang perlu, orang-orang di pinggiran, bukan di kota besar. Bukan kami yang berpendidikan, kami orang-orang yang kaya. Katakan orang yang tidak berpendidikan di pinggiran sana, ya, pastor, mereka yang perlu khotbah tentang lahir baru. Banyak orang tidak mengerti tentang lahir baru. Tidak heran. Pernah tim GKI Purinda ke satu daerah yang Kristen, ke STT-nya, bertanya kepada mahasiswa STT, apa itu lahir baru? Dia jawab, ya satu kehidupan yang lebih baik. Satu kehidupan langkah baru, keputusan baru untuk hidup berubah di dalam langkah-langkah ke depan. Nggak bisa menjawab lahir baru dengan tepat sesuai dengan prinsip Alkitab. Nah, kita apa yang kita mengerti dengan lahir baru? Jelas sekali lahir baru adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa, yang dikuduskan oleh Roh Kudus dan menerima percikan darah Yesus supaya kita taat pada Yesus Kristus. Jadi lahir baru itu bukan satu kehidupan baru dan pernikahan, selamat menempuh hidup baru. Nah, itu lahir baru. Itu hidup baru. Bukan orang-orang yang sekarang, wah aku sudah punya satu trik untuk saya hidup lebih baik. Itu hidup baru, bukan. Hidup baru adalah orang yang sungguh-sungguh sudah menerima percikan darah Yesus Kristus karena Allah Bapa memilih dia. Karena Roh Kudus mengarahkan dia, mempertobatkan dia, menyadarkan dia dengan firman yang kekal. Akhirnya dia taat pada Yesus Kristus dan menerima darah Yesus untuk menyucikan dosanya. Nah, di dalam ayat yang ketiga ini kita melihat bahwa di sini hidup baru adalah hidup yang berpengharapan. Ya, hidup yang berpengharapan. Di dalam ayat yang ketiga. Hidup yang penuh pengharapan. Tema kita hari ini adalah hidup dalam pengharapan. Apa itu hidup dalam pengharapan? Apakah kita hanya berharap, hidup saya akan lebih baik? Seberapa penting hidup berpengharapan? Bagaimana kita mendapatkan hidup berpengharapan itu? Dan bagaimana kita pastikan bahwa kita sudah hidup di dalam pengharapan yang benar? Hati kita punya harapan yang tepat. Bukan harapan hidup lebih baik, gaji naik, keluarga nanti masa depan lebih baik. Tapi hidup dalam pengharapan betul-betul sudah on, sudah connect,
sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berharap kepada Dia dengan hati yang benar. Nah, kalau kita melihat ayat ke-6 di situ dituliskan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, dalam anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang memberikan kepada kita hidup baru, lahir baru, supaya kita hidup berpengharapan itu diteruskan. Dan yang ke-6 apa? Bergembiralah. Nah, bergembira di sini kalau kita lihat, apakah kita setelah kita menderita, hidup dalam pengharapan karena susah, kita baru bisa apa? Punya pengharapan. Selesai semua penderitaan kita. Yang sakit sembuh dari sakit. Yang tidak ada kerjaan dapat kerjaan. Apakah itu menjadi hidup berpengharapan seperti itu? Pengharapan kita sudah dapatkan. Saya nggak susah lagi. Saya hidup dengan satu keberhasilan. Hidup saya tidak ada penderitaan lagi. Di ayat ini jelas sekali dikatakan bergembiralah akan hal itu. Hidup yang berpengharapan itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Nah, bergembira dan berduka cita dalam berbagai pencobaan ini, dua-duanya tensisnya adalah sekarang. Sekarang kamu bergembira, sekarang. Dan sekarang ini kamu sedang di dalam berbagai pencobaan. Jadi kita hidup dalam pengharapan itu bukan saya sudah lewati penderitaan. Baru sekarang saya bersuka cita. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa bersuka cita? Kita berharap sesuatu yang baik bagi hidup kita kan. Yang sakit berharap sembuh. Waktu sembuh kita baru senang bergembira. Kita mau berjuang mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Rumah yang lebih baik. Kita berharap, kita susah dulu, kita baru dapat senang. Nah, sekarang yang kita harapkan, yang kita rindukan, yang kita nantikan kesehatan, hidup yang lebih baik, rumah lebih baik, penghasilan lebih baik. Justru itu semua diambil dari kita. Sakit kita nggak sembuh, pekerjaan kita malah hilang, rumah kita terbakar. Nah, dalam hal inilah kira-kira ya, semua itu diambil dari kita. Yang kita harapkan secara pribadi, justru diambil semua. Nah, di sini Alkitab mengatakan justru dalam keadaan seperti itu, kamu tetap bisa bersuka cita, bergembira. Di mana ada orang bisa bersuka cita seperti itu? Dunia tidak mungkin bisa. Orang lain tidak mungkin bisa bergembira seperti itu. Bagaimana kita di dalam penderitaan kita tetap bisa bersuka cita? Berbagai-bagai pencobaan di saudara sesuatu pergumulan hidup yang berat. Seperti Yesus di Getsemani. Zaman kalau bisa cawannya berlalu. Waktu Yesus berteriak, waktu Yesus dalam pergumulan berat, dia bilang, kehendakmu yang jadi. Kata itulah yang dipakai juga Rasul Paulus menggambarkan penderitaan. Waktu kita menderita, tapi kita bersuka cita. Karena apa? Karena kita sudah hidup baru. Inilah living hope. Yang karena new birth, karena hidup baru itu, kita di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan itu bukan lagi yang nanti baru kita dapatkan, baru bisa bikin dan suka cita. Tapi sekarang pun kita bisa bersuka cita. Ada seorang, ini adalah tentara Jepang, ya, Hiro Onida, yang dia tidak menyerah. Kira-kira 30 tahun dia di hutan di Filipina, karena dia nggak tahu Jepang udah kalah. Dia masih berharap saya masih tentara yang berperang bagi negara saya. Dia tidak menyerah. Dia tetap bersembunyi, dia tetap anggap itu masih perang. Sampai 30 tahun. Baru dicari oleh komandannya sendiri. Datang cari dia. Pulang. Sudah selesai perang.
Kasihan ya, dia berpengharapan. Saya tentara Jepang yang kuat. Saya menguasai dunia, saya menang. Pengharapannya, ternyata dia sudah kalah 30 tahun yang lalu. Bapak Ibu sekalian, pengharapan kita tidak seperti tentara ini. Pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Kita sudah lahir baru. Lahir baru kita sudah dapatkan waktu. Yesus Kristus yang mati dan bangkit, kita percaya. Kita menerima percikan darah Yesus, artinya kita percaya Yesus. Saya menerima pengampunan dosa, ampuni saya. Saya manusia yang terbatas, berdosa, tidak layak. Harusnya saya menerima penghukuman neraka. Tapi hukuman saya ditanggung oleh Yesus Kristus. Dan saya menerima pengampunan. Apa yang harus saya tanggung? Yesus yang pikul. Makanya di ayat berikutnya, apa yang Yesus dapat kemuliaan nanti. Kita juga diberikan kemuliaan itu karena Yesus Kristus. Bukan karena kita. Itu karena iman kita saja. Karena kita percaya Yesus saja. Apa Yesus terima, nanti Yesus juga nyatakan kita akan menerima kemuliaan. Waktu saya naik gunung, ya, ini Himalaya tahun kira-kira 2017. Wah, itu lihat tuh yang samping saya tuh fotonya. Itu angkat balok-balok. Itu dari ujung saya lihat dia tuh. Jalan bareng dia dari ujung. Jalan itu sampai sini saya foto dia. Baloknya tebel, balok itu gedenya itu kira-kira hampir 2 meter lebarnya. Panjangnya lebih dari 2 meter. Dia pikul berat begitu. Apa pengharapan dia? Wah, aku dapat upah, betul nggak? Kalau dia capek dia cuma duduk di satu kayu. Saya capek juga kan? Wah, tapi saya pengharapannya, wah, naik di atas gunung ada es di atas. Sama-sama pengharapan. Dia lebih berat pengharapan di dalam tugasnya ya. Tugas saya bawa tas kecil yang berat-berat dibawa porter. Bapak Ibu sekalian, beban kita beda-beda ya. Pergumulan beda-beda. Pengharapan kita juga beda dengan orang dunia. Orang dunia berharapnya hidupnya cuma lebih baik. Lepas dari penderitaan di dunia ini. Atau mereka nggak ada pengharapan, gue jalanin aja, ini udah nasib saya. Itu orang dunia. Saya dengan orang yang angkat beban begitu berat, pengharapannya beda. Saya punya satu penderitaan susah berat dalam berhari-hari, tapi senang sekali karena wah, saya menikmati perjalanan. Bebannya pun sudah diangkut orang lain. Saya cuma tahu ini susah, memang susah, tapi begitu indah, saya mau nikmati. Nanti bersama teman-teman di puncak sana sesuatu yang indah. Saya belum pernah ke gunung yang es begini. Saya tahu di situ ada. Porter ini nggak berharap begitu. Yang penting gue sampai. Yang penting udahlah selesai, ini gue dapat upah, uang untuk bisa hidup besok lagi. Nah, kita gambarannya kalau kita dengan orang dunia, pengharapan kita gimana? Apa kita dengan orang yang angkat beban begitu berat itu? Aduh, gue nggak tahu. Pokoknya gue ini udah nggak apa-apa. Nanti di atas nggak ada apa-apa. Yang penting gue bisa dapat hidup besok lagi. Nggak tahu entah indah atau nggak. Pokoknya menderita. Dan nggak ada yang indah. Ini beban ini gue terpaksa, nggak ada pilihan. Gue angkat ini beban berat. Atau gambaran seperti saya naik gunungnya. Wah, suatu hari nanti indah di puncak sana. Di perjalanan ini beban saya berat, tapi nggak seberat orang lain yang nggak percaya Tuhan. Beban yang paling berat itu sudah diangkat oleh Yesus Kristus. Waktu kita berjalan berat nggak apa-apa, ada keindahan di situ. Nah, saya naik gunung tuh begitu kira-kira ya. Saya menikmati perjalanan. Kira-kira kayak kita orang berpengharapan yang pasti. Hidup dalam pengharapan. Jalan susah pun saya nikmati susahnya. Capek, pasnya berat. Istirahat 1-2 menit, aduh enak ya. Tetap ada kesegaran. Tetap ada satu rasa, aduh ini semua ciptaan Tuhan begitu indah. Walaupun berat, nanti jalan lagi berat. Tapi akan tiba kok. Nah, hidup kita berpengharapan itu seperti itu. Bapak Ibu kita susah. Tuhan kasih sukacita, tenang.
Aku menyertai engkau. Dia seorang pastor pada saat zaman Nazi, ya, dia juga mengalami penderitaan. Dia bertahan berpengharapan. Tidak ada seorang dokter yang memperhatikan orang-orang yang di kamp konsentrasi yang tinggal hukum mati. Ada orang sifatnya berubah, karakternya langsung liar. Karena apa? Dia tahu dia pasti mati besok atau lusa atau seminggu lagi. Dia nggak mungkin lepas. Ada yang stres, mati duluan, sakit. Tapi ada yang berpengharapan. Ada yang hidup berpengharapan. Lolos dari Auschwitz itu, tempat Nazi membunuh 6 juta orang Yahudi. Jadi pengharapan itu satu kepastian akan sesuatu yang duniawi aja itu baik, apalagi pengharapan kita yang di dalam Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, membuat kita tidak takut kematian, tidak takut penderitaan, dan penderitaan pun berbagai-bagai pencobaan kita bisa bergembira, kita bersuka cita. Seorang bernama John Huss, ya 100 tahun sebelum Martin Luther, dia dituduh sesat. Dia melawan apa yang Martin Luther lawan. Bisa beli surat pengampunan dosa, pengajaran-pengajaran menyimpang, dia lawan. Akhirnya dia dibakar hidup-hidup. Waktu dia dibakar hidup-hidup tahun 1415, 100 tahun sebelum Martin Luther. Dia mengatakan, Tuhan Yesus, aku rela untuk kematian yang kejam ini. Saya berdoa engkau memberikan pengampunan kepada musuh-musuhku. Lalu dia menaikkan pujian mazmur dan api membakar dia sampai mati. Dia menderitanya waktu itu persis. Dia memuji Tuhan Yesus waktu yang sama. Dan penderitaan dia tetap memuji Tuhan. Bukan penderitaannya lewat dia baru puji Tuhan. Bukan dia sekarang nanti dia masih bisa puji Tuhan belum menderita, gua masih bisa memuji Tuhan. Waktu dia disiksa, dibakar, di situ dia tetap memuji Tuhan sampai hidupnya berakhir. Karena apa? Dia hidup di dalam pengharapan yang benar. Nah, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa hidup seseorang dalam pengharapan yang benar? Kepada Yesus Kristus. Dia sungguh-sungguh menyerahkan hatinya, dikuduskan oleh Tuhan. Bagaimana kita tahu dan caranya bahwa kita sudah memastikan kita sudah hidup dalam pengharapan? Caranya bagaimana? Hanya satu. Yang John Huss katakan, Tuhan Yesus, aku rela untuk kematian yang kejam ini. Artinya apa? Dia mati karena Yesus. Dia mati karena kebenaran. Dia mencintai kebenaran. Mencintai Yesus Kristus. Mencintai Allah Tritunggal. Hati kita yang makin cinta kepada Tuhan. Berkobar-kobar. Itu satu-satunya cara memastikan pengharapan kita yang kita hidupi. Itu udah klik, udah nyala, udah kita sambungkan. Dan kita kata iya. Waktu kita bergumul, kita bilang Tuhan, ini demi nama-Mu. Waktu kita menderita, Tuhan Engkau sudah menebus saya melalui Yesus Kristus. Waktu kita tidak ada satu pengharapan sepertinya dan cari oleh dunia ini, kita tahu hidup saya bersama dengan Tuhan hari ini, besok, dan selama-lamanya. Cinta kepada Tuhan. Kalau kita mempunyai hati yang mencintai Kristus, mencintai Dia, kita pasti, ya, kita sudah hidup dalam pengharapan yang benar. Jim Elliot, seorang misionari yang dibunuh waktu dia pergi ke Ekuador bersama 4 temannya. Sampai ke suku yang berperang, setiap waktu mereka saling menombak, dia pergi ke situ dan dia sendiri bersama 4 temannya ditombak mati. Sebelum mereka bertobat. 5 orang masih muda, orang-orang pinter, ditombak mati.
Dia bilang, tidak bodoh seseorang yang memberi sesuatu yang dia tidak bisa pertahankan. Dia bilang nggak bodoh kalau kita memberi hidup kita kepada Tuhan. Hidup ini nggak bisa saya pertahankan, suatu hari juga mati. Bukan bodoh kalau saya memberi hidup ini kepada Tuhan, karena ini juga akan mati juga. Kalau saya sekarang ada resiko mulai itu Anda mati, karena saya mencintai Tuhan, saya bersuka cita, kira-kira begitu ya kalau kita mau tafsirkan. Dan mendapatkan, to gain that which he cannot lose. Dan mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin hilang dari dia. Satu yang nggak mungkin hilang, yaitu hidup kekal. Saya sudah dapatkan, nggak mungkin hilang, dan itu tidak bodoh. Kalau hidup dalam pengharapan yang benar, konsep kita ya begitu. Kalau hidup saya menderita bagi Kristus, nggak apa-apa sampai mati, nggak apa-apa, karena apa? Hidup saya akan selama-lamanya saya sudah dapatkan dalam Yesus Kristus. Penderitaan ini akan selesai. Penderitaan akan membuat saya mati. Penyakit, penderitaan, kelaparan, kehinaan, membuat saya stres, mungkin mati saya ujungnya. Orang yang paling sukses juga dia mati, kira-kira begitu ya. Tapi kalau saya demi Yesus, saya mendapatkan hidup kekal. Yang sudah saya dapatkan gak mungkin hilang. Artinya dia sudah betul-betul mencintai Yesus yang sudah menembus dia. Dia tahu pandangan hidupnya. Nah, Yesus kan sudah katakan, barang siapa mempertahankan hidupnya, dia akan kehilangan. Wah, gua nggak mau mati, gua nggak mau, ini yang terbaik, ini gua perjuangkan, nggak boleh dihina saya, nggak boleh membuat saya menderita. Mati juga dia. Yesus mengatakan, siapa yang memberi kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya. Saya merasa hidupnya hilang karena Yesus. Dia sudah dapat hidup. Siapa yang sudah menyerahkan hidupnya bagi Tuhan, merasa hidupnya bukan miliknya sendiri, sudah dibakar oleh Tuhan. Paulus menerangkan menjadi apa? Persembahan yang hidup. Itu seperti orang yang dibakar di mezbah istilahnya. Mempersembahkan di mezbah udah dibakar, bukan hidup kamu udah mati bagi Yesus. Udah dipersembahkan seperti di perjanjian lama. Mempersembahkan hidup korban tapi hidup. Artinya hidupmu kalau kamu sudah tidak hidup bagi diri sendiri, kamu mempunyai hidup. Di dalam Roma 12 ayat 12 juga dikatakan, ya, bersukacita dalam pengharapan. Kita sukacita, sekarang ini menderita mungkin. Sebagian kita, semua kita ada penderitaan. Sabarlah dalam kesesakan. Bertekunan dalam doa. Hidup di dalam pengharapan. Ada kesesakan. Kita ada Tuhan. Tuhan, aku mencintai kau karena kau mencintai saya. Jemaat kasih dalam Tuhan, apakah betul kita hidup dalam pengharapan sekarang? Cinta Yesus, cinta kepada Allah Tritunggal, membuat pengharapan kita itu nyala. Membuat pengharapan kita itu betul-betul connect. Kita akan saksikan sebuah kesaksian. Orang ini bisa connect, tetap bertahan karena Yesus Kristus. Dia ingat Yesus Kristus, dia cinta Yesus Kristus. Dalam siksaan, dia bisa bertahan. Kira kita juga bisa. Silakan, ini kisah nyata. Do not fear. Dia nggak I takut. have read this many times. Dia sudah pernah dengar firman Tuhan. But tonight, Jangan I takut. would be very afraid. Ini di Tiongkok. The soldiers do not ask questions. Tentara mempertanyakan banyak hal kepada dia. They do not tell me why or where they are taking me. Dibawa ke tempat yang dia I tidak am tahu. still in my pajamas. Masih I pakai feel baju tidur. humiliated and completely helpless. Dia bingung juga dalam segala putus asaannya di
sandera oleh polisi. I have been arrested before. Dulu dia ditangkap, tapi ini but berbeda. this is not an arrest. And I'm not being brought to the police station. I quickly realize they have more than questions for me. Polisi bertanya banyak hal untuk integrasi tentang kekristenan dan teman-temannya. I feel so alone. Dia merasa All I tersendiri. can hear is my heartbeat. Dia cuma bisa dengar And detak with every jantungnya. beat, the sound grows louder. And I become more afraid. Dia makin takut. They have a document for me to sign. It Dia is a suruh tanda tangan confession and a supaya menyangkal statement Yesus against Kristus. my friends. I refuse to sign Dia menolak and untuk tanda silently tangan. pray the night will go by quickly. Dia hanya berdoa, biarlah malam ini bisa cepat berlalu. The guard is angry. His face is full of rage, and I become his victim. Petugasnya marah dan dia jadi korban penyiksaan. I try not to give in, Dia but coba the bertahan. pain is overbearing. I repeat Bible verses to myself. Blessed are those who are persecuted, Dia ingat for firman Tuhan, theirs is the kingdom of heaven. bersukatilah orang yang menderita, karena mereka akan beaten on my memiliki feet. kerajaan surga. And other places on my body. I scream in pain, Semua wondering if anyone will hear me, Tubuhnya, if anyone can dianiaya. help me. dia teriak supaya ada orang yang dengar untuk menolong Would dia. signing the document be so wrong? Dia pikir, And if it was, wouldn't God forgive me? apakah dia kalau tanda tangan, Tuhan ampuni dia. Seandainya dia kalau tanda tangan, dia lepas. When I think the worst is over, my legs are chained and I'm forced to walk. Kakinya dirantai dan dia berjalan bolak-balik. The guards are bored and they pass the night watching me, Mereka hanya forcing me memperhatikan. to walk back and forth through the night. Alone with my chains, I walk. Suruh dia berjalan terus. Dan dia Time berjalan. has begun to slow. Waktu berjalan begitu lambat. I begin to wish I have signed the document. Dia bilang, seandainya dia bisa tanda tangan dokumen itu, dia bisa I bebas dari cry penderitaan. out to God to give me strength Dia berteriak pada and Tuhan untuk wonder memberikan how kekuatan much pada more dia. I can endure. Apakah dia mampu bertahan? Hours have passed. Berjam-jam and I sudah berlalu. notice the footprints on the floor. Dia melihat darahnya my dengan jejak footprints. kakinya. And they have been made from walking in the trail of my own blood. Darahnya sendiri bercak dengan kakinya di lantai. I think of Christ Dia memikirkan Yesus and how he was beaten before walking dan to bagaimana Yesus Golgotha. disiksa. How he must have also left a trail of his own blood. Bagaimana Yesus sendiri di dalam penderitaan itu He dengan darahnya also tercurah was hated by this world. dan dibenci oleh dunia ini. In a small way, I now suffer for him. Dia bilang, sekarang dalam I hal am kecil not saya menderita alone. bagi Yesus. I am with Christ. Dia bilang dia What akan bersama is dengan past Yesus for me? sekarang. And this gives me the courage to Dan go ini on. membuat dia mendapat kekuatan. Dia di penjara 6 tahun. Ya, 6 tahun di penjara. Sudah cukup.
Bagaimana Sarah bisa tetap punya kekuatan dari Tuhan? Karena dia mencintai Yesus. Waktu dia pikir Yesus menderita bagi dia. Kenapa Yesus menderita? Mencurahkan darahnya, dibenci oleh dunia ini. Karena dia, karena kita. Biarlah hidup kita tetap berpengharapan kepada Yesus Kristus dalam segala pergumulan kita. Setiap kita tidak seperti Sarah. Kita kadang-kadang takut resiko menceritakan Yesus, takut dikucilkan, takut dianiaya, takut menderita. Nyatanya tidak seperti itu. Kita malah dapat banyak pujian sekarang ini. Waktu kita memberitakan Injil, banyak orang bersyukur, berterima kasih. Tapi suatu hari kalau orang mungkin menjebak kita, apakah kita bisa bersuka cita? Karena kita punya pengharapan yang pasti di dalam hidup baru yang Allah Tritunggal sudah kerjakan di dalam hati kita. Biarlah kita tetap mengingat kasih Tuhan. Kita bersama-sama pada hari ini juga mau menyatakan pengharapan kita yang pasti karena Yesus sudah mati bagi kita. Tubuh dan darahnya dipecahkan bagi kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, bila hari ini kami disadarkan, kami orang-orang percaya pada Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Kami adalah orang pilihan. Kami orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Roh Kudus. Kami adalah orang yang sudah mendapatkan lahir baru karena iman kami kepada Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu. Sementara kami juga seperti orang di perantauan, di pembuangan, kami akan kembali ke hadapan Tuhan. Tuhan kumpulkan kami di hadirat Tuhan suatu hari nanti. Pengharapan kami pasti, kami tidak bersungut-sungut. Apapun keadaan kami hari ini, kami mau bersuka cita di dalam